Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, di sini saya Zalforib Danur Salama dari Pendidikan Matematika kelas 4C akan melanjutkan materi gelombang bunyi, yaitu cepat rambat gelombang bunyi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cepat rambat gelombang bunyi melalui zat padat, yang kedua melalui zat cair, yang ketiga melalui udara atau gas, dan yang terakhir aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cepat rambat gelombang bunyi melalui zat padat. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, dan S yaitu jarak dengan satuan meter, dan T waktu dengan satuan sekon. Nah, gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Pada medium padat, gelombang bunyi merambat paling cepat dibandingkan medium cair dan gas. Faktor yang mempengaruhinya adalah kerapatan dari medium dan juga elastisitas medium. Semakin tinggi tingkat elastisitas medium atau E dan kerapatannya rendah atau Rho, maka semakin tinggi cepat rambat bunyi di medium padat. Contoh medium rambat zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan akar dari E dibagi Rho. Nah, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan E yaitu modulus Young yang dengan satuan Newton per sekon per meter kubik, dan Rho yaitu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Contoh soal. Tentukan nilai cepat rambat bunyi yang mengalir pada benda padat jika diketahui modulus Young mediumnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 11 Pascal dan massa jenis medium adalah 7,8 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, gelombang bunyi pada zat padat merupakan gelombang longitudinal yang mengaruhi persamaan V sama dengan E dibagi Rho. V sama dengan akar E dibagi Rho. Nah, diketahui E-nya 2 dikali 10 pangkat 11 Pascal dan Rho-nya 7,8 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, kita masukkan ke rumus ini. V sama dengan akar E dibagi Rho, maka menghasilkan 0,25 dikali 10 pangkat 8. 0,25 nya adalah nilai yang sudah dibulatkan dari perkalian 2 dibagi 7,8. Maka hasilnya adalah 0,5 dikali 10 pangkat 4. Nah, yang kedua, cepat rambat gelombang bunyi melalui zat cair. Hampir sama dengan perambatan pada medium padat, cepat rambat bunyi pada medium cair air bergantung pada faktor elastisitas medium dan kerapatan. Elastisitas medium pada keadaan ini tentunya elastisitas medium cair yang sering disebut modulus Book atau B, dan kerapatannya. Semakin besar nilai modulus Book dan rendahnya kerapatan medium menjadikan laju bunyi semakin tinggi. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Modulus Book atau B merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan di segala arah. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut. V sama dengan akar dari modulus Book per Rho. Nah, V sama dengan cepat rambat bunyi ya. B-nya modulus Book dan Rho-nya massa jenis. Contoh soal.
Modulus Book dan kerapatan jenis air laut masing-masing 2156 dikali 10 pangkat 9 N per meter kuadrat dan 1,1 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Pada eksperimen mengukur kedalaman laut dengan gema terukur bunyi 2 detik sejak bunyi dipancarkan sampai gema pantulan diterima kembali. Tentukanlah kedalaman laut tersebut. Nah, kecepatan bunyi dalam medium air yaitu V sama dengan akar dari modulus Book per rho. Nah, sama dengan kita masukkan modulus Book-nya ini ya. Kita masukkan rho-nya juga masukkan dan menghasilkan akar 2 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Kedalaman laut, maka rumus kedalaman laut yaitu H sama dengan V kali T, yaitu kita masukkan V dan T nya. V nya tadi ini ya, kita masukkan akar 2 dikali 10 pangkat 3 dan H nya 1 meter, maka menghasilkan 1,4 km. Nah, cepat rambat gelombang bunyi melalui udara atau gas. Pada medium gas, kelajuan cepat rambat bunyi ditentukan oleh faktor suhu udara dan massa relatif udara atau gas. Semakin tinggi suatu udara maka semakin tinggi pula laju bunyi di udara. Hal sebaliknya terjadi jika massa relatifnya kecil, maka laju bunyi semakin tinggi. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas adalah sebagai berikut. V sama dengan yaitu akar dari konstanta Laplace, R-nya konstanta gas umum dikali suhu gas per dibagi M, yaitu massa molekul relatif gas. Konstanta Laplace itu adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Konstanta Laplace dapat dipakai untuk gas monoatonik atau diatomic. Konstanta Laplace untuk gas monoatonik adalah seperti ini, Cp per Cv. Nah, contoh soalnya, cepat rambat gelombang pada gas oksigen bersuhu 127 Celcius, maka dengan cepat rambat gelombang pada gas X bersuhu 177 derajat Celcius, jika tetapan Laplace dari kedua gas sama, hitunglah massa molekul relatif dari gas X. Nah, cepat rambat gelombang pada gas oksigen itu sama dengan cepat rambat gelombang pada gas X. Ya, diketahuinya. Suhu gas oksigen T1-nya 127 derajat Celcius. Yang kedua, suhu gas X-nya atau T2-nya sama dengan 177 derajat Celcius. Tetapan Laplace-nya sama besar. Massa molekul gas X bisa dicari dengan langkah-langkah konversi suhu ke dalam satuan Kelvin. Satuan Kelvin kan kalau Celcius ditambah 273 ya. 127,3 menghasilkan 400 Kelvin dan suhu keduanya menghasilkan 450 Kelvin. Menentukan massa relatif gas X-nya menggunakan persamaan V sama dengan akar dari YRT dikali di per M, di mana V oksigen sama dengan Vx dan Y oksigen sama dengan Yx serta R juga sama, maka akar dari T1 per M1 sama dengan akar T2 dibagi M2, di mana massa molekul relatif gas oksigen M1 sama dengan 32 gram per mol, sehingga M2 sama dengan 32 gram per mol dikali 450 Kelvin per 400 Kelvin. Lalu M2 sama dengan 32 gram per mol
450 dibagi 400 sama dengan 1,125. Maka 32 dikali 1,125 yaitu 36 gram per mol. Jadi massa molekul relatif gas X adalah 36 gram per mol. Lanjut ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, echocardiogram. Echocardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Ini tuh alat untuk jantung ya. Nah, yang kedua ada teknologi sonar. Teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera, teknologi sonar berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Pada kendaraan mobil, teknologi sonar dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil. Pada pengukur kedalaman laut, teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut dengan diletakkan di bawah kapal. Prinsip kerja sonar adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. Sonar memiliki dua bagian alat yang memancar gelombang ultrasonik yang disebut transmitter atau emitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut sensor. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter atau pemancar yang diarahkan ke sasaran. Kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima kembali, maka dapat ditentukan nilai jarak atau kedalaman lautnya. Selanjutnya ultrasonogram atau USG ya. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari ultrasonografi menggunakan konsep pemantul bunyi, yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Di dalam transducer terdapat kristal yang dapat digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan. Gelombang yang diterima ini masih dalam bentuk gelombang pantulan, setelah diubah ke dalam bentuk gelombang elektronik dan kemudian masuk ke mesin USG. Data elektronik tersebut dirubah menjadi data gambar yang ingin ditampilkan ke monitor. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.